Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kita akan membahas perihal momen yang baru-baru saja terjadi. Apakah kemudian ada sangkut pautnya dengan Pilpres 2024 ataukah tidak? Ya, ini mengenai Menkominfo, itu Johnny G. Plate menjadi tersangka. Kemudian dari Nasdem dia bilang mereka legowo untuk di-reshuffle. Kemudian sesaat setelahnya Surya Paloh kemudian mengumpulkan elit Partai Nasdem usai Johnny G. Plate jadi tersangka itu. Ini yang menarik kawan-kawan. Coba kita ulas di sini apakah kemudian semuanya berkesinambungan ataukah seperti apa. Coba kita ulas. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS dan ditahan oleh Kejaksaan Agung sekarang ini. Partai Nasdem mengaku tidak masalah jika Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle Menteri Nasdem. Sahroni mengatakan reshuffle merupakan hak dari Presiden Jokowi. Dia berkata saat ini akan melakukan rapat terlebih dahulu di internal partai. Kejagung sebelumnya menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Plate ditahan di rutan Salemba, cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Kejagung memeriksa Plate hari ini. Kejagung menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Plate dalam proyek BTS itu. Nah, katanya kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4 GB, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5, Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun. Ya, apakah memang ini real karena adanya kasus itu ataukah ini permainan? Ataukah ini ada hubungannya dengan Nasdem yang telah mencapreskan Anies Baswedan? Karena kan kita tahu bagaimana sedari awal ketika kemudian Nasdem dan Surya Paloh mencapreskan Anies Baswedan, mengusung Anies Baswedan, isu-isu tentang Johnny Plate ini itu sudah terkuak. Isu-isu tentang Johnny Plate ini mengenai akan ditersangkakan itu sudah mulai menguak. Nah, ini mungkin sudah masuk tahap yang paling urgensi sehingga kemudian Pak Jokowi dan para jajarannya mungkin saja ya memainkan permainan ini kembali, karena saya pikir permainan ini itu sudah sangat lama, itu baru kembali dimunculkan di publik. Ya, meskipun kita tahu bersama bahwa tadi itu kan dari pihak Nasdem, Sahroni tadi sempat bilang kalau jangan pernah kait-kaitkan ini dengan politik. Tetapi kita kan bisa melihat alur semua ini, bahwa kita melihat perpolitikan tanah air tidak 2 atau 3 hari belakangan, tidak. Tetapi itu sudah lama. Sejak bulan 10 kemarin, setelah tahun kemarin, setelah Nasdem dan Surya Paloh mengusung Anies Baswedan, isu-isu tentang penangkapan atau tersangkakan Johnny Plate itu sudah muncul itu. Dan saya pikir apakah kemudian ini yang menjadi alat elit politik untuk mengatakan bahwa hey Nasdem, setidaknya ini kode untuk Nasdem untuk berhenti mengusung Anies Baswedan. Apakah demikian? Perlu ulasan lebih lanjut mengenai hal itu. Nah, Johnny Plate tersangka. Nasdem mengatakan ini tak terkait politik, tidak sekonyong-konyong itu. Ya, ini yang menarik juga ini. Pihak Partai Nasdem akan berlapang dada jika akhirnya Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle menyusul penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Nah, Surya Paloh kumpulkan elit Nasdem usai Johnny G. Plate jadi tersangka itu. Pantauan detik.com di Nasdem Tower pada Rabu tadi sekitaran pukul 1:30 atau 13.05 itu waktu Indonesia Barat, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Supartowo tiba di Nasdem Tower. Kemudian disusul oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rahmat Gobel sekitar pukul 13.30
itu. Nah, kemudian Ketua DPP Partai Nasdem, Charles Mekansah, pukul 13.01, 13.11 waktu Indonesia Barat. Lalu disusul oleh Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni. Hadir juga Menteri LHK Siti Nurbaya, kemudian ada Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Sugeng Rahmat Gobel dan Sahroni langsung bergegas masuk dan tak mengatakan apapun. Sementara itu, Charles mengatakan pihaknya masih akan mempelajari lebih dulu terkait apa yang terjadi pada Sekjen Nasdem itu. Ya, karena ini urgent banget buat Nasdem. Kenapa? Karena Johnny G. Plate adalah Sekretaris Jenderal Nasdem juga. Jadi posisinya di Nasdem itu cukup strategis menurut saya. Dan dengan adanya penersangkakan atau ditersangkakannya Sekjen Nasdem ini jelas memberikan efek kejut buat Nasdem tersendiri. Kemudian saya pikir ada kekhawatiran atau ada kepanikan di Nasdem ini. Ini saya pikir cobaan Nasdem yang telah berani melawan atau memposisikan dirinya sebagai oposisi dalam Pilpres 2024. Ya, saya katakan seperti itu karena bisa saja ada kaitannya dengan semua itu. Nah, perlu kita lihat lebih lanjut lagi. Dia mengatakan pertemuan yang akan digelar di Nasdem Tower ini juga bakal membahas terkait langkah internal partai. Dia juga membenarkan pertemuan itu bakal membahas terkait status Plate di Nasdem. Jadi pembahasan tentang status Plate di Nasdem jika memang betul Plate melanggar di bagian pemerintahan dan jika betul kasusnya memang real yang ia perbuat, maka seharusnya secepatnya posisinya di Nasdem harus digantikan gitu. Tapi pastinya ke depannya dari Nasdem akan ada pengawalan politik untuk Pak Johnny Plate itu. Karena saya pikir mungkin saja Pak Johnny Plate ini korban atau korban permainan elit politik itu menuju Pilpres 2024. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kemudian Nasdem usai Johnny Plate tersangka, Nasdem mengatakan mudah-mudahan badai cepat berlalu. Ya, Sahroni pun mengatakan partai akan mengupayakan yang terbaik dan berharap masalah ini dapat berlalu dengan cepat. Ya, seperti itu kira-kira. Dan saya pikir cobaan yang Nasdem dapatkan ini jelas jelas sangat menghantam betul-betul tubuh Nasdem, teman-teman. Apakah kemudian Johnny G. Plate itu betul-betul melakukan kesalahan ataukah dia hanya sekedar ataukah dia memang korban dari perpolitikan tanah air ataukah seperti apa? Karena bisa kita lihat kawan-kawan bagaimana kemudian Johnny G. Plate ini telah ditersangkakan, telah menjadi tersangka sejak awal-awal Nasdem dan Surya Paloh mencapreskan Anies Baswedan, mengusung Anies Baswedan atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Dia ada tiga orangnya Nasdem di dalam tubuh kabinet Jokowi yang sangat terancam pada saat itu. Karena ada juga Siti Nurbaya di sana yang saya pikir posisinya juga sangat terancam. Tapi kali ini yang diserang dulu tubuh dari sisi Pak Johnny G. Plate ini. Ini yang menarik ini. Apakah ada sentuhan-sentuhan menuju Pilpres 2024 ataukah tidak? Ini perlu kita awasi lebih lanjut, perlu kita analisa lebih lanjut, perlu kita lihat perkembangan apa yang bakalan terjadi di sana. Karena sampai sejauh ini kan kita hanya masih menduga-duga, masih sekedar hipotesis atau dugaan sementara yang bisa kita lontarkan. Perlu kita lihat apakah kedepannya memang betul seperti itu. Jika misalnya Pak Johnny G. Plate ini adalah korban dari permainan elit politik untuk menyingkirkan Anies Baswedan misalnya, jelas ini menjadi politik kotor yang sangat berbahaya. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar.
Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, jadi terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.